Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Selamat siang adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Hari ini kita akan membahas mengenai integral fungsi rasional part 2A, yaitu yang berkaitan dengan faktor-faktor fungsi penyebut linear tapi ada yang sama. Nah, diketahui bahwa dalam memisahkan nx per dx, fungsi rasional nx per dx, menurut keadaan faktor penyebutnya atau dx, ketika kita memisahkan fungsi rasional nx per dx menjadi pecahan-pecahan parsialnya, dibedakan menjadi 4 keadaan, yaitu semua faktor dx linear dan berlainan yang sudah dibahas pada video integrasi fungsi rasional part 1. Yang kedua adalah semua faktor dx linear tetapi ada yang sama atau berulang. Dan yang berikut, dx mempunyai faktor kuadrat dan semua faktor kuadrat yang berlainan. Dan yang terakhir adalah dx mempunyai faktor kuadrat yang sama. Dan fokus kita pada pertemuan kali ini, pada video kali ini adalah semua faktor linear semua faktor dx linear tetapi ada yang sama atau berulang. Nah, semua faktor dx linear tetapi ada yang sama atau berulang itu maksudnya seperti apa? Nah, misalkan faktor-faktor dx adalah x kurang a, x kurang b, x kurang c, dan x kurang d. Maka jika bentuk dx adalah seperti ini, x kurang a kali x kurang b kali x kurang c kuadrat dikali x kurang d pangkat 3, maka bentuk pecahan parsialnya adalah a per x kurang a ditambah b dikali x kurang b ditambah c, x kurang c. Perhatikan, ketika x kurang c, ini dia berulang, dia 2 kali. Nah, kita tidak bisa menuliskan c per x kurang c ditambah d per x kurang c kuadrat atau c per x kurang c kuadrat, tapi kita menuliskan c dari pangkat paling rendah sampai pangkat paling tinggi, yaitu c per x kurang c ditambah d per x kurang c pangkat 2. Nah, sama juga ketika x kurang d pangkat 3, berarti kita menuliskan dari pangkat paling rendah, yaitu x kurang d pangkat 1 ditambah f per x kurang d pangkat 2 ditambah g per x kurang d pangkat 3. Mohon dipahami bentuknya. Nah, di mana a, b, c, d, e, f, dan g adalah konstanta-konstanta yang masih akan dicari nilainya. Nah, coba kita lihat ke contoh. Selesaikan integral x per x kurang 2 dikali x tambah 1 pangkat 3 dx. Nah, kira-kira faktor mana yang berulang? Ya, x tambah 1. X tambah 1 di pangkat 3 dia berulang sebanyak 3 kali. Nah, penyelesaiannya masih sama seperti faktor linear dan berlainan, yaitu kita pisahkan dulu menjadi pecahan-pecahan parsialnya, kita bawa ke bentuknya. Nah, ini lihat, a per x kurang 2 ditambah b per x tambah 1 ditambah c per x tambah 1 pangkat 2 tambah d per x tambah 1 pangkat 3. Setelah itu kita samakan penyebut. Setelah itu kita ini ya, kita bisa x kurang 2 kali x tambah 1 pangkat 3 bagi x kurang 2 itu adalah x tambah 1 pangkat 3. Maka sehingga diperoleh a kali x tambah 1 pangkat 3 ditambah, nah ini berarti x tambah 1-nya sisa x tambah 1 kuadrat, berarti b kali x kurang 2 kali x tambah 1 kuadrat ditambah c dikali x kurang 2 dikali x tambah 1. Karena x kurang 2 bagi x tambah 1 pangkat 3 dibagi x tambah 1 pangkat 2 itu, ya ini hasilnya adalah x kurang 2 kali x tambah 1 dikali c, ya hasilnya seperti ini. Dan d, ya ini berarti tinggal d kali x kurang 2. Karena x kurang 2 kali x tambah 1 pangkat 3 dibagi x tambah 1 pangkat 3 hasilnya adalah x kurang 2. Oke. Nah, ketika kita kalikan kedua ruas dengan nilai penyebutnya diperoleh seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat pembuat nolnya adalah apa? Pembuat nolnya adalah x negatif 1 dan x sama dengan 2. Nah, ketika x sama dengan 1, kita peroleh nilai d sama dengan 1 per 3. Ketika x sama dengan 2, kita peroleh nilai a sama dengan 2 per 27. Nah, pembuat nolnya hanya ini, negatif 1 dan 2, tapi nilainya hanya a dan d.
Nah, sekarang nilai B dan C belum diperoleh. Kira-kira kita bagaimana sudah? Nah, sekarang kita kita gunakan nilai X lain yang bukan pembuat 0, X apa saja yang lebih memudahkan perhitungan kita. Jadi X nilainya bisa 100, bisa 95, terserah. Tapi sekarang kita cari nilai X yang memudahkan perhitungan. Kira-kira X-nya berapa? Ya, kalau X-nya adalah 0. Nah, kalau 0 kan kita semakin mudah diperoleh seperti ini. Nah, ini kita langsung substitusi nilai A dan D-nya. Supaya langsung dapat dua konstanta yang belum diperoleh. Persamaan 2B tambah 2C sama dengan negatif 16/27. Berikutnya, nah dengan ini saja kita belum bisa langsung menemukan nilai B dan C. Nah sekarang berarti kita masih membutuhkan satu nilai X lagi. Nilai X yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Kira-kira nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 1. Nah, diperoleh persamaan 4B plus 2C sama dengan 7/27. Nah, ini sudah merupakan bentuk SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Kalian silakan mengerjakan, terserah memakai eliminasi atau cara substitusi atau cara campuran eliminasi substitusi. Nah, itu diperoleh B sama dengan 2/27 dan C sama dengan 2/9. Oke, berarti kita dapat bentuk pecahan parsial dari fungsi rasional X per X kurang 2 kali X tambah 1 pangkat 3. Nah, ini bentuk pecahan rasionalnya. Oke, sekarang kita tinggal integralkan. Ya, ini masih sama. Nah, kita bawa ke bentuk seperti ini, 2/27 integral. Nah, ini kita konstantanya kita pindahkan, kita kalikan ke depan di luar integral ya, 2/27 integral 1 per X kurang 2 dx dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pakai integral substitusi, diperoleh seperti ini. Nah, ini kita tinggal pangkat negatif 2, ini pangkat negatif 3. Nah, yang ini langsung ln 2/27 ln mutlak X kurang 2 2/27 ln mutlak X tambah 1 ditambah 2/9 kali negatif 1 kali X tambah 1 pangkat negatif 1 ditambah 1/3 kali 1 per negatif 2 kali X tambah 1 pangkat negatif 2 tambah C. Nah, ya ini kalau kita misalkan ini U, ini DU, berarti kan ini 1 per min 2 tambah 1, makanya dapat negatif 1. Yang ini 1 per min 3 tambah 1, makanya dapat 1 per negatif 2. Nah, ini hasil akhirnya. Oke. Sekarang kita lihat, semoga dipahami, kita lihat dulu contoh yang kedua. Selesaikan mutlak integral dari 2x tambah 4 per x pangkat 3 kurang 2x kuadrat dx. Nah, sekarang kita pisahkan dulu menjadi pecahan parsialnya. Nah, yang berulang adalah x ya. Jadi x kuadrat, dia sebanyak 2 kali berulangnya. Berarti bentuk kita bawa ke bentuknya yaitu kayak A per X tambah B per X kuadrat. Ya, kita harus dulu X pangkat 1. Baru B per X kuadrat ditambah C per X kurang 2. Nah, diperoleh seperti ini. Sekarang kita lanjut. Kita kalikan kedua ruas dengan fungsi penyebutnya, diperoleh seperti ini. Sekarang tinggal kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah 0 dan 2. Kalau X-nya 0, diperoleh B sama dengan negatif 2. Kalau X-nya 2, diperoleh C sama dengan 2. Nah, tapi nilai A belum diketahui, berarti kita masih butuh satu titik bantu. Nah, titik bantu kira-kira yang mudah ketika X-nya berapa, supaya kita mudah melakukan perhitungan. Ketika X sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 2. Jangan lupa kita langsung substitusi nilai B-nya negatif 2 dan nilai C adalah 2. Diperoleh A sama dengan 2. Sehingga bentuk pecahan parsial dari fungsi rasional 2x tambah 4 per x pangkat 3 kurang 2x kuadrat adalah ini. Sekarang tinggal kita integralkan. Oke, kita integralkan. Oke. Ya, ini kalau sudah bentuknya seperti ini lebih mudah kita mengintegralkannya. Ya. Sehingga diperoleh
2 ln mutlak X ditambah 2 per X tambah 2 ln mutlak X kurang 2 ditambah C. Ya, ini penjelasan mengenai ini integrasi fungsi rasional ketika faktor-faktor dari penyebutnya itu adalah linear dan ada yang sama atau berulang. Nah, ini contoh soal latihan. Ada 4 nomor, silakan dikerjakan secara mandiri dan nanti akan kita cocokkan jawaban kita dan akan saya bahas soal-soal ini pada video integrasi fungsi rasional part 2B. Sekian dan terima kasih.